Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik ya teman-teman, alhamdulillah ya hari ini padi kami tepat di usia 47 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah secara keseluruhan pertumbuhannya normal ya, bagus ya. Hanya saja di satu tempat ini di tengah-tengah banyak yang botak ya, yang goang ya, karena memang ini musim kedua biasanya rawan sekali ya dengan tikus, tapi insya Allah karena memang saya lihat untuk tahun ini bukan wabah, insya Allah masih relatif terkendalikan. Kami termasuk salah satu yang tidak pernah memberi racun tikus ya teman-teman. Kalau memang bukan wabah ya, dia nyicip ya, sedikit lah ya, nggak banyak ya. Kalau memang memungkinkan ya, yang suka ngobat silahkan diobat ya. Terus kemudian kami untuk mencegah supaya tikus itu tidak banyak ya, kami mupuk kedua ya, itu menggunakan solar ya teman-teman. Terhitung untuk lahan seperempat ini kami menggunakan 3 liter. Karena apa? Kalau ada solarnya, tikus itu termasuk yang tidak senang ketika banyak minyak di sana. Ketika ada minyak, dia nggak mau bulunya basah. Terus yang pertama, bulunya nggak mau terkena minyak ya, sehingga dia memilih yang lain ya. Tapi jangan ngomong-ngomong dengan tetangga ya teman-teman. Kalau sampean ngomong-ngomong dengan tetangga, tetangga pakai juga, ya tetap mau tidak mau dia akan menyerang tempat kita ya. Tapi kalau dia masih bisa memilih antara tempat kita dengan tempat tetangga, dia masih milih tempat tetangga yang nggak dibeli solar ya. Kalau nggak solar bisa juga menggunakan oli ya teman-teman, menggunakan oli ya. Nggak mati, tidak akan mati ya. Yang penting tidak terlalu banyak ya. Untuk seperempat itu 3 sampai 4 liter. Dicampurkan saja di apa? Di pupuk ketika pupuk kedua ya. Hari ini ya fokusnya adalah penyeperian pencegahan sundep ya, karena memang sifatnya pencegahan, makanya kita untuk seperempat ini biasanya habis sekitar 4 sampai 5 tank ya. Biasanya 3 tank sudah hampir selesai. Tank keempatnya itu hanya mengulang ya, mengulang di pinggir-pinggiran ya. Nah, ini terhitung sudah 3 kali penyeperian ya teman-teman. Penyeperian pertama di usia 25 hari ya. Kami karena memang ada 1-2 cover, kami menggunakan insektisida yang dia terfokus membunuh cover ya. Terus yang kedua di usia 42 hari kemarin ya, kami menyepre fungisida, kami menggunakan Filia ya, bisa juga menggunakan yang lain ya. Yang ketiga ini di usia 47 hari pasca tanam, kembali kami pencegahan pada sundep ya teman-teman, sundep ya. Sebetulnya secara umum ketika kita lihat secara kasat mata itu tidak ada masalah, cuman kita hanya sifatnya pencegahan, makanya kita hemat saja untuk penyeperiannya ya, penyeperiannya 4 tank cukup lah ya, paling banyak ya. Terus kemudian paling sedikit 3 tank ya. Itu karena kita nyemprotnya sambil lari ya. Karena ini insektisida, jangan lupa menggunakan masker ya teman-teman ya. Yang terakhir ya, yang terakhir ketika kita menyepre di usia 25, 30 ya, 45 sampai dengan 55 hari ya, itu ditambah dengan KCL ya teman-teman. Ini biasa kami lakukan. Kami total habis sekitar 2 kilo ya teman-teman, karena untuk 1 kali penyeperian kami habis sekitar 1 kilo ya. Habis 3 kilo dengan ini, karena ini penyeperian ketiga. Untuk per tank ya, dosis KCL-nya ya teman-teman, KCL-nya itu per tank usia di bawah 30 hari itu 3 sendok saja ya. Terus kemudian di atas 35 hari ya, 30 hari sampai dengan 50 hari sampai dengan 60 hari, kalau nanti kita spray menggunakan vitamin yang terfokus pada buah ya. Nah, menggunakan nambahan KCL-nya sekitar 4 sampai dengan 6 sendok ya. Kami biasa menggunakan sekitar 5 sendok, sendok muncung ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Lebih banyak lebih bagus, tapi di kantong juga akan lebih bagus ya. Untuk sprayer ya teman-teman, biasa kita ganti dengan yang panjang ya. Supaya apa? Supaya
kita hemat waktu, hemat tenaga ya. Terus kemudian nyeprenya juga lebih mudah. Ini sekitar panjang 1,8 meter ya teman-teman. Kalau yang biasa kita hanya sekitar setengah meter. Tuh. Wah. 3, 4, 5. Nah, untuk racun inseknya ya teman-teman, kita kotok dulu. Pakai murahan saja. Ini 1 liter 65.000, mereknya Narahipo. Ya, Narahipo. Kita menggunakan sekitar 50 cc. Untuk satu tutupnya 25. Berarti kalau 50 cc dua tutup ya teman-teman. Tuh. Nah, di usia 47 hari ini teman-teman ya, kalau kita tidak spray 2 kali kemarin menggunakan KCL, saya pastikan ini sudah berwarna kuning ya. Tapi ini alhamdulillah masih relatif stabil karena memang kalium yang dibutuhkan untuk tanaman itu tercukupi. Makanya sampai dengan usia 47 hari ini alhamdulillah belum terlihat kuning ya. Walaupun nanti di usia sekitar 60-an hari ya, itu kuning sampai dengan 70 hari pasca malai keluar ya teman-teman, itu akan kembali hijau. Jadi ketika menguning di usia generatif itu jangan panik ya. Silahkan dianalisa saja itu kuningnya penyakit atau bukan. Kalau dia kuningnya bercak ya, terus kemudian ada jamurnya, kita spray ya, kita tanggulangi dengan menggunakan fungisida. Kalau enggak, itu dibiarkan saja, nggak masalah ya, nggak masalah. Terus kemudian jangan dipupuk tabur teman-teman kalau di usia di atas 35 ya. Karena apa? Dia akan kembali beranak, nanti dia konsentrasinya tidak lagi pada pembentukan bulir, tapi dia konsentrasi untuk membesarkan anak kembali ya. Makanya di usia di atas 35 hari saya sarankan untuk pupuk tabur diberhentikan ya. Baik ya teman-teman, sebelum kita nanti melaksanakan atau aplikasi daripada penyepraian, alangkah baiknya kita melihat-lihat dulu bagaimana perkembangan daripada tanaman padi kami yang perawatannya 2 kali pemupukan sampai dengan usia 47 hari ini. Pemupukan pertama di usia sekitar 5 hari ya, terus kemudian pemupukan kedua tabur ya, itu di usia 26 hari pasca tanam ya. Untuk penyepraian sudah 3 kali, 2 kali ini insek ya, terus kemudian 1 kali fungisida ya di usia 25 ya, terus kemudian 42 ini hari ini di 47 hari ya. 25 insektisida, terus 42 hari fungisida, dan di 47 hari ini kembali insektisida ya. Untuk pupuknya habisnya sekitar 2 kintal ya teman-teman, atau 4 sak. Pemupukan pertama di usia 5 hari tadi sudah saya sampaikan, itu sekitar 1 kintal ya, 1:1 antara urea dan Ponska. Pemupukan kedua murni menggunakan Ponska ya, habis 1 kintal atau 2 sak juga ya. Jadi keseluruhan habis 2 kintal untuk lahan sekitar 1/4 ini. Baik teman-teman ya, cukup sekian review video kita hari ini ya. Sembari kita nanti jalan-jalan, tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman. Nah itu yang kotak kelihatan ya teman-teman, di tengah agak botak, tapi udahlah nggak masalah lah ya. Insya Allah nggak banyak ya. Yang di sebelah sana itu yang banyak, hampir separuh kotak yang punya tetangga. Kalau punya kami ya mudah-mudahan ini sudah berhenti ya.
cirinya ya, tikus itu kalau berhenti di dalam lubangnya itu sudah ada tutup ya, sudah nutup, enggak lagi lubangnya bolong atau berlubang ya, sudah ditutup supaya ketika nanti dia beranak di dalam lubang ya, itu sudah tidak ada yang mengganggu ya. Kalau seperti ini dia masih mengumpulkan stok makanan di dalam lubang ya, karena dia sekitar kurang lebih 40 harian dia nggak keluar pasca nutup. Setelah 40 hari baru nanti kembali keluar ya untuk mencari makanan ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Untuk bibit ya, kami menggunakan turunan ya teman-teman ini. Namanya Ciherang Bogor kalau di sini orang menyebutnya, ada juga yang menyebutnya cuman Bogor ya. Setiap tahun kami nanam ini, jadi kami nggak pernah beli bibit ya. Untuk hibrida ini satu rumpun, walaupun bibit turunan saya nanamnya 1 sampai 2 hanya ya teman-teman, 1 sampai 2 bibit ya. Nah, jadinya keseluruhan ya, ini dengan anak-anaknya, karena ini memang belum mapak, yang kecil-kecil masih ada seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 22 berumpun ya. Ada yang 22, ada yang 24, ada yang 26, ada yang 25 ya. Tapi secara keseluruhan ya itu sekitar 20-an lah ya. 20-an itu sudah saya anggap maksimal ya. Kami nggak pernah nanam padi itu bibitnya lebih dari 5, bahkan ada yang 7, ada yang 10, ada yang 15 ya. Saya nggak merekomendasikan itu. Karena walaupun kita satu rumpun bibitnya 1 sampai 2, nanti ketemunya akan sama ya. Bahkan ketika kebanyakan nanti dia akan kebanyakan batangnya. Cuman nggak semua batang itu nanti mengeluarkan malai ya, justru malah akan menjadi bakong. Baik teman-teman, cukup sekian. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa. Nah itu sampai dengan pohon yang berdiri itu ya teman-teman. Nah itu kesini dikit satu kotak. Nah itu batasnya. Nah ini kan kelihatan dari galengan ini. Nah itu di ujung galengan itu, nah itu batasnya sana. Nah total 1/4 hektar ya teman-teman. Baik teman-teman, karena ini memang insektisida ya, jadi kita harus menggunakan masker supaya aman. Kalau fungisida saya masih berani nggak menggunakan masker, tapi alangkah baiknya walaupun fungisida menggunakan masker ya. Tapi yang paling fatal, yang paling vital ketika kita menyepray insektisida ini, itu hendaknya menggunakan masker supaya aman ya. Nah sementara untuk tutupnya usahakan menggunakan yang melinjo ya teman-teman, yang melinjo seperti ini supaya nanti semburannya agak jauh dia. Kalau dia kita pakai yang seperti ini, itu semburannya tidak seberapa jauh.